Jika ada yang tidak diketahui atau bingung, nanti bisa tinggal di chat di WhatsApp, ditanyakan atau juga lewat grup misalnya. Kita bacakan qala Ibnu Ajurrum rahimahullah babu marfu'atil asma. Al marfu'atu sab'ah wa hiyal fa'il wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh wal mubtada wa khabaruh wasmu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wat tabi'u lil marfu' wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal 'atfu wat tawkid wal badal. Ini langsung saya artikan, kata benda rofa ada 7 jenisnya kata pengarang. Pertama, fa'il atau subjek atau pelaku. Kedua, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya, yaitu objek yang menggantikan subjek. Nanti kita bahas secara rinci, sekarang kita cuma baca. Ketiga, mubtada. Keempat, khobar. Kelima, isim kana dan saudara-saudaranya. Keenam, ada khobar inna dan saudari-saudarinya. Ketujuh, para pengikut rofa ada 4 jenis. Na'at, ataf, taukid, badal. Oke. Ini tidak dibahas semua sekarang. Kita hanya nyicil-nyicil dulu. Ini akan mungkin dibagi jadi 3 episode ya. Jadi al-marfu'at itu apa? Al-marfu'at adalah yang dimaksud di sini kata benda yang dalam kondisi rofa. Kita sudah selesai membahas fi'il. Mulai dari efek kondisi rofa sudah, fi'il kondisi rofa. Kondisi nasab sudah. Kondisi jazm sudah. Sekarang kita bahas kata benda yang rofa. Ada 7 jumlahnya. Dan yang akan kita bahas pertemuan kali ini hanya fa'il dan maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Apa itu kedua ini? Kita akan bahas ya. Kedua-duanya ingat dalam kondisi rofa. Kondisi rofa itu apa? Ciri-ciri aslinya dhammah, gitu ya. Oke, saya akan bacakan perkataan pengarang di sini karena biar nggak pindah-pindah langsung saya baca yang di kotak aja ya. Pertama beliau memulai babul fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luh. Wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmar. Al-fa'il subjek atau pelaku, definisinya apa? Definisinya ini. Yaitu isim dalam kondisi rofa yang disebutkan fiilnya sebelumnya. Ini definisi dalam ilmu nahu, secara makna artinya pelaku gitu ya. Kemudian fa'il ada 2 jenis kata beliau, ada zahir, ada mudmar. Zahir itu artinya kata benda yang tampak mata, harus tampak mata ya. Zahir itu harus tampak mata. Atau mudmar, kata ganti atau dhamir. Jadi ada 2 ya, ada 2 jenis, zahir dan mudmar. Pelaku ada yang tampak, ada yang diganti pakai kata ganti. Berarti tidak tampak. Karena fa'il aslinya disembunyikan dengan kata ganti. Jelas ya, jadi ada 2 jenis dan definisinya itu tadi. Kemudian kita bacakan jenis yang pertama yaitu zahir. Fa'il jenis zahir berarti yang tampak mata. Kita bacakan. Fadzahiru nahwa qaulika qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidan wa yaqumu Zaidan wa qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama ar-rijal wa yaqumu ar-rijal wa qamat Hindun wa taqumu Hind wa qamatil Hindan wa taqumul Hindan wa qamatil Hindat wa taqumul Hindat wa qamatil Hunud wa taqumul Hunud wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama ghulami wa yaqumu ghulami wa ma asbaha dzalik. Nah, ini contoh-contohnya. Banyak ya beliau kasih contoh, tapi gampang. Jadi kita tunjukkan dulu di sini, rofa itu sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, tidak selalu ciri-cirinya dhammah. Ada kondisi-kondisi dia pakai harokat atau pakai huruf yang lain, maaf, bukan harokat. Di sini misalnya, qama Zaidun. Yang mana fa'il atau pelakunya ini, Zaidun. Saya tandai warna hijau ya. Wa yaqumu Zaidun. Nah, pakai rofa berupa ciri-ciri dhammah. Qoma dan yaqumu artinya adalah berdiri. Berdiri. Gitu ya. Qoma Zaidun wa yaqumu Zaidun. Kemudian wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani. Nah, kalau yang di sini ciri-cirinya pakai alif karena mutsanna. Yang atas tadi isim mufrad jumlahnya 1, yang kedua ini mutsanna jumlahnya 2. Terus wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna. Ini kalau zaidnya jumlahnya banyak, ini jamak mudzakkar salim, jumlahnya 3 atau lebih, maka dia az-zaiduna, ciri-ciri rofa'nya pakai wawu. Sini ciri-cirinya juga pakai wawu. Beliau kasih 2 contoh ya, ada yang fi'il madhi, ada yang fi'il mudhari. Wa qama ar-rijalu wa yaqumur rijalu.
Ini contoh jamak taksir. Jamak taksir yang tidak punya rumus itu ya. Ar-rijalu artinya para laki-laki. Jamak dari kata rojulun. Para laki-laki berdiri, para laki-laki sedang berdiri. Jadi di sini apa ciri-cirinya? Dhammah dan dhammah. Karena jamak taksir itu rafa'nya pakai dhammah. Terus waqamat hindun wa taqumu hindu. Nah, di sini memang ada dua versi ya untuk hindun itu bisa pakai tanwin bisa tidak. Seingat saya begitu ya, ada dua versi bisa pakai tanwin bisa tidak. Di sini pengarang memang mengisyaratkan ke arah itu. Jadi bisa pakai tanwin bisa tidak. Ini bukan salah ketik kemungkinannya ya. Jadi ini adalah dua versi. Coba kita baca yang di teks. Mungkin ada beda penelitian teksnya. Kita bacakan dari teks yang udah diteliti pakai 20 manuskrip ini. Kita lihat. Oh malah di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada disebut hindun dan lain-lainnya. Di sini langsung disingkat. Ada tapi di sini disebut di mana? Di naskah Nun dan Mim berarti ada dua manuskrip. Juga disebutkan oleh Al-Azhari dalam syarah Ajrumiyahnya dan Al-Kafrawi dalam kitabnya juga yang mensyarah Ajrumiyah. Berarti di sini ada tambahannya juga dari menurut sebagian versi. Ya, kalau di sini takumu hindun pakai tanwin juga. Cuman seingat saya hindun itu bisa dua ya, bisa pakai tanwin bisa tidak. Terus yaitu seperti yang tadi kita baca teksnya sama. Ini berasal dari sebagian manuskrip. Sebagian manuskrip cukup sampai sini doang, sampai wayakumu akhuka. Tapi kita lengkapi aja sesuai dengan yang lengkap, karena itu lebih lengkap ya. Qomat hindun ini kalau pelakunya perempuan, wa qomatil hindan wa taqumul hindan, kalau orang yang bernama hindun itu ada dua. Ini mutsanna, efeknya, efek ciri-cirinya adalah alif. Wa qomatil hindat wa taqumul hindat ini jamak muannats salim, maka ciri-cirinya dhammah. Wa qamatil hunud wa taqumul hunud, al-hunud ini adalah isim jamak ya. Ini belum kita pelajari. Isim jamak. Isim jamak itu apa? Ya, isim jamak itu isim yang menggantikan jamaknya, tapi dia bukan jamak. Dari kata hindiyun. Hindiyun artinya adalah orang India. Al-hunud adalah isim jamak dari hindiyun. Kapan-kapan dipelajari tentang ini banyak ya. Contoh Yahudiyun, al-Yahud, Arabiyun, al-Arab. Dan seterusnya biasanya merujuk kepada ras atau suku. Terus waqama akhuka wa yaqumu akhuka. Waqama akhuka wa yaqumu akhuka. Ini adalah asma khamsah. Kalau asma khamsah masih ingat efek daripada apa? Efek daripada rofaknya ciri-cirinya berupa wawu. Oke. Waqama ghulami wa yaqumu ghulami. Wa ma asbah dzalik. Nah, untuk ghulami di sini ya-nya bagi yang sudah belajar bahasa Arab, ini adalah seperti kita bilang, Rabbi Tuhanku. Rabbi ilahi Tuhanku. Nah, ya di sini bermakna ku atau saya. Gulami artinya anakku. Tapi yang dimaksud gulam biasanya dalam percakapan orang Arab itu adalah budak atau pembantu. Pembantu laki-laki. Karena dia biasanya masih kecil. Anakku maksudnya di sini biasanya ya adalah budak. Dalam percakapan sehari-hari atau di masa lalu. Wa qama ghulami wa yaqumu ghulami. Anakku, budakku atau pelayanku. Oke, jadi ini adalah bentuk daripada rofa dengan berbagai macamnya. Sengaja sang pengarang di sini menunjukkan supaya kita memurajaah lagi yang dulu kita pelajari. Jadi ini yang jenis zahir. Zahir itu apa? Tampak di mata kita. Pelakunya mana? Kelihatan. Jadi dari sini kita bisa tahu apabila dalam sebuah kalimat ada fiil dulu. Jadi di sini kan disebut fiilnya dulu. Qoma Zaidun. Saya tandai warna merah untuk fiilnya. Qoma ini fiil ya. Fiil itu kata kerja. Jadi dalam bahasa Arab susunan kalimat itu begini. Kata kerja dulu atau predikat dalam bahasa kita, baru kemudian subjek, baru kemudian objek. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia gimana? S dulu, baru P, baru O. Misal kita bilang, Zaid berdiri. Ini bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, berdiri Zaid. Gitu ya. Zaid makan ikan. Ini kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, makan Zaid ikan.
Agak bingung nanti ya. Makan Zaid ikan. Makanya kadang dalam bahasa Arab bisa makan ikan Zaid. Bisa kayak gitu juga dalam kondisi tertentu. Jadi dari mana kita bisa tahu yang mana pelaku, yang mana objek? Dari kondisi bagian akhirnya. Rofa, nasob, atau jar. Kalau kita tahu dia rofa, maka dia pelaku. Jadi pelaku itu selalu rofa. Inilah pentingnya mengetahui kondisi i'rab supaya kita tidak salah dalam menentukan yang mana pelakunya dalam sebuah kalimat. Jelas ya? Di sini saya tunjukkan kalau dalam bahasa Arab itu subjeknya di belakang setelah kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia subjeknya duluan baru kata kerja. Makanya di sini disebutkan fiilnya dulu baru fa'ilnya. Jelas ya insya Allah. Kita lanjut dengan yang jenis kedua. Kata sang pengarang wal mudmaruthna asyar nahwu qaulika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Fa'il yang berupa mudmar alias domir alias kata ganti, maka dia ada 12 jenisnya. Contoh, dorabtu, dorabna, dorabta. Nah, ini yang mana pelakunya? Pelakunya di sini. Tu ini adalah pelakunya, domirnya ya. Wa dorabna, pelakunya mana? Nah, ini adalah pelakunya. Ini namanya kata ganti. Menggantikan yang aslinya. Wa dorobta menggantikan anta. Wa dorobti ti menggantikan anti. Wa dorobtuma menggantikan antuma. Seperti yang kemarin kita pelajari ya, dicek lagi kalau yang ketinggalan dan memang belum kita upload ya untuk video yang kemarin. Kalau sudah diupload, nanti dicek lagi tabel fi'il madi, tabel fi'il mudhari. Kemarin kita ajarkan ini sudah. Wa dorobtum, nah, tum menggantikan antum. Wa dorobtunna menggantikan antunna. Wa dorobana. Doroba ini mana? Kok enggak punya? Ada yang tahu kalau doroba ini yang mana? Domirnya? Domir mustatir. Oke, disebut dengan domir mustatir alias domirnya sembunyi. Huwa. Domir mustatir itu adalah artinya domir tersembunyi. Aslinya ada kata huwa, tapi nggak kelihatan. Gitu ya. Makanya ini bukan zohir. Kalau zohir tadi kelihatan. Kalau ini nggak kelihatan semua. Antunna itu aslinya antunna. Diganti dengan tunna. Wadorobat. Nah ini dorobat bukan tak. Tak ini bukan domirnya. Hati-hati ya. Tak di sini bukan domir. Dia adalah ciri-ciri atau alamatut ta'nits. Domirnya apa? Tersembunyi yaitu hiya. Mustatir. Mustatir ya. Jangan salah. Ini nggak mirip untuk tak di sini. Beda dia ya. Doroba. Doroba ini alifnya ini ya. Alif tatniyah. Domir alif tatniyah. Yang ini wawul jamaah. Terus yang ini nah ini seingat saya ini bukan domir. Tetapi domirnya mustatir hunna. Yani ini nunun niswah. Nun niswah ini seingat saya bukan domir. Mohon koreksi kalau salah ya. Seingat saya bukan domir. Jadi yang tidak domir itu nun niswah dan tak alamatut ta'nits itu tadi. Yang di hiya dan hunna. Sisanya itu adalah domir semua. Sisanya semua ini adalah domir. Nah, jadi di sini kalau pelakunya adalah domir, juga sama disebut pelaku. Dorob tu, misalnya kita bilang dorob tu, saya memukul misalnya al-hajaro, memukul batu misalnya ya. Nah, dorob tul hajaro. Di sini pelakunya adalah tu ini. Ini disebut subjek. Predikatnya mana? Disebut sebelumnya. Nah, dalam bahasa Arab itu pelaku itu ditaruh setelahnya kata kerja. Memukul saya batu. Maksudnya saya memukul batu. Gitu ya. Jadi tu di sini adalah pelakunya. Oke, berarti kita sudah belajar dua jenis pelaku. Nah, kan di sini konteksnya adalah kita membahas bahwa kata ganti ini adalah rofa. Di mana rofanya di sini? Nah, jadi domir itu adalah disebut dengan mabni. Istilahnya mabni. Mabni itu apa? Yang kemarin kita pelajari sebelumnya yaitu bina. Lawan dari i'rab. Tidak bisa dirubah harokatnya. Dorobtu tetap dorobtu. Sampai hari kiamat tetap bunyinya dorobtu. Tidak akan dirubah. Dorobna tetap dorobna. Sampai hari kiamat tetap bunyinya dorobna. Jadi tidak akan dirubah.
Nah, tetapi dia itu dalam kondisi rofa. Kenapa dalam kondisi rofa? Karena dia fa'il. Jadi dia itu punya bentuknya sendiri tidak berubah, tetapi tetap disebut dalam kondisi rofa. Dalam bahasa Arab nanti kalau yang belajar nahu lebih dalam disebut gimana bacanya? Fi mahalli raf'in. Artinya dalam kondisi rofa. Oke. Jadi tetap dia disebut dalam kondisi rofa. Semuanya disebut dalam kondisi rofa. Gitu ya. Baik. Insya Allah jelas untuk ini dan kita akan lanjut ke bahasan yang kedua. Tapi kalau ada yang mau bertanya boleh silakan. Kalau berkaitan dengan fa'il tadi masih bingung boleh ditanyakan. Tapi insya Allah jelas ya. Jadi fa'il terbagi dua, saya ulangi lagi. Ada yang zahir, ada yang mutmar. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak diganti dengan kata ganti. Kata ganti itu apa? Saya, kamu, dia, mereka, dan lain-lain. Itu ya, jelas ya. Dan dalam bahasa Arab, kalimat itu kata kerjanya disebut dulu, baru pelakunya. Loh Ustaz, tapi kadang saya pernah dengar ada bilang Zaidun koma. Nah itu gimana? Kok enggak koma Zaidun? Terkadang kita nemukan ada bunyinya koma Zaidun. Gitu ya. Ada yang bunyinya Zaidun, koma. Nah, gimana mencocokkannya? Nah, ini nanti kita pelajari di pelajaran besok insya Allah tentang mubtada khobar. Kalau yang di sini koma, ini adalah fiil. Yang di sini adalah fa'il, pelaku. Berarti di sini predikat, yang di sini subjek. Gitu ya. Untuk yang Zaidun koma ini berbeda. Nanti kita pelajari, ini adalah mubtada. Yang ini ada kata huwa tersembunyi. Seperti tadi kita pelajari. Zaidun qama huwa. Nah, di sini fiil, di sini fa'il. Di sini adalah predikat, di sini adalah subjek. Jadi subjeknya bukan Zaid. Tetapi secara keseluruhan kalimat ini menjadi khobar untuk Zaid. Tambah pusing ya. Ini ntar kita pelajari di bab mubtada khobar. Intinya gitu dulu. Paham dulu, koma Zaidun, koma fi'il, Zaidun fa'il. Gitu aja dulu. Nanti yang masalah yang barusan saya contohkan itu akan kita bahas besok insya Allah. Kita lanjut sekarang dengan pembahasan yang kedua yaitu maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Kita bacakan perkataan pengarang yang ada di dalam kotak. Babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh wa huwa al-ismul marfu' alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluh. Fa in kana al-fi'lu madiyan dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmar. Apa maksudnya ini? Jadi kata sang pengarang maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Maf'ul dalam bahasa Arab artinya adalah objek. Objek itu apa? Yang dikenai pekerjaan alias korbannya. Kalau saya memukul Zaid, berarti objeknya Zaid. Saya melihat Zaid, berarti Zaid adalah objeknya. Gitu ya. Nah, di sini dalam sebuah kalimat ada kejadian yang disebut hanya objek, subjeknya nggak ketahuan siapa. Itu terjadi di dalam bahasa apapun. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, asal bukan bahasa alien, tetap dia itu apa? Disebut, tidak disebut fa'ilnya ada kayak gitu. Kita kasih contoh dengan kalimat. Misal, roti dimakan. Oke, roti ini adalah objek ya. Dimakan itu kata kerja atau predikat. Nah, pelakunya nggak ada. Bisa jadi nggak ketahuan siapa yang makan, bisa jadi mau kita sembunyikan sengaja biar nggak ketahuan siapa yang makan. Jadi di sini pelakunya nggak disebut. Inilah yang menjadi pembahasan kita kali ini, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Dalam bahasa Indonesia ini biasa disebut dengan kalimat apa? Ada yang tahu? Kalimat apa biasanya ini dalam bahasa Indonesia? Pelajaran bahasa Indonesia? Kalimat pasif, betul. Kalimat pasif. Kalau yang tadi biasanya kita praktekkan, kalau ada pelakunya namanya kalimat aktif. Jadi roti dimakan ini kalimat pasif, kata kerja pasif dimakan. Karena pelakunya tidak ada ya. Makanya di situ isim yang dalam kondisi rofa yang tidak disebut fa'ilnya bersamaan dengannya.
Dalam istilah ulama nahwu lain disebut dengan naibul fa'il. Mungkin ada yang pernah belajar ya. Naib fa'il. Apa artinya? Naib artinya wakil, fa'il artinya pelaku. Jadi dia karena mewakili pelaku. Pelakunya dihapus, dia menggantikan si pelaku. Maka dia mengambil hukum rofaknya. Karena yang mengganti, misalnya ada presiden tidak bisa hadir, wakilnya menggantikan, maka seluruh hukum presiden berlaku pada wakil tadi. Begitu juga di sini, kalau ada yang menggantikan fa'il, maka seluruh hukum fa'il diambil oleh yang menggantikan. Dan ini berlaku dalam banyak perkara, dalam banyak ilmu. Bukan hanya dalam bahasa Arab saja, tapi dalam bahasa Arab banyak penerapan ini. Kalau ada yang menggantikan sesuatu, maka dia mengambil hukum dari sesuatu tadi. Kalau hukumnya fa'il rofa, maka maf'ul yang menggantikan fa'il juga rofa. Gitu ya. Kita kasih sekarang konsepnya bagaimana mengarang, bukan mengarang kata bendanya ya. Sekarang cara mengarang kata kerja pasif. Kalau fi'il madhi, bagaimana mengarangnya? Kalau fi'il mudhari, bagaimana mengarangnya? Itu sudah dikasih rumus oleh beliau. Kalau fi'il madhi, maka awalannya dijadikan dhammah, sebelum akhir dijadikan kasroh. Contoh kita letakkan, contoh apa misalnya? Misalnya kata akala. Ini bentuk aslinya ya. Akala artinya makan. Kita rubah menjadi kata kerja pasif gimana? Yang pertama dijadikan dhammah, berarti ini kita rubah. Sebelum akhir dijadikan kasroh. Sebelum akhir itu kata ka kita rubah. Berarti menjadi, saya tuliskan di sini. Awalannya disuruh rubah menjadi dhammah. Kita pindah di sini menjadi dhammah. U. Yang sebelum akhir berarti huruf keduanya di sini kita jadikan kasroh. Ki. Yang ketiga tetap tidak berubah. La. Ukilah. Artinya dimakan. Gitu ya rumusnya ya. Bahasa Arab nih kok banyak rumusnya. Nggak apa-apa. Ini rumusnya biar mudah. Tapi nanti kalau terbiasa nggak butuh rumus pun bisa nanti. Sekarang kita pahami dulu, nanti kalau udah sering terbiasa, akan terbawa insya Allah. Akala, aktif, ukila, pasif. Itu bedanya ya. Oke, berikutnya. Kalau fi'il mudhari gimana? Mirip dengan yang di atas tadi, bedanya kalau sebelum akhir dijadikan fathah. Kita tuliskan kalau fi'il mudhari'nya, misalnya, kata ya'kulu. Ya'kulu juga makan. Atau nggak mau ya'kulu deh, misalnya yang lain. Yashrobu, minum. Yashrobu, meminum. Sekarang kita rubah pakai konsep tadi, kita tulis yang sama, cuman kita rubah harokatnya. Perhatikan baik-baik. Yashrobu yang pertama kita rubah menjadi dhammah. Yu. Gitu ya. Terus yang dirubah apa lagi? Sebelum akhir. Yang mana huruf sebelum akhir? Huruf ro. Maka yang ini kita rubah menjadi fathah. Nah, yang lain gimana? Tetap harokatnya tidak berubah yang lain. Tetap yushrobu. Nggak ada perubahan. Yashrobu, meminum. Yushrobu, diminum. Kok makan dan minum ini? Nggak apa-apa ya. Contohnya cuma contoh ini. Akala, ukila, yashrobu, yushrobu. Itu rumusnya ya, cara membuat kata kerja dalam kalimat pasif. Alias kalimat yang tidak punya pelaku. Dan konsep daripada maf'ul yang ini juga sama dengan fa'il tadi. Punya dua jenis, ada dhohir alias tampak. Ada mudmar alias kata ganti. Tidak tampak yang diganti dengan kata ganti. Oke. Kita lihat sekarang dengan contoh-contohnya udah ini. Udah tamat sampai sini aja. Jangan khawatir bagi yang aduh kok lama banget. Enggak, ini sebentar langsung selesai insyaallah. Dan saya lihat pesertanya agak lumayan istiqomah ya. Semoga terus istiqomah sampai akhir ini, sampai tuntas kajiannya. Kita bacakan dulu perkataan sang pengarang. Qala Ibnu Ajrum rahimahullah, "Fadh-dhahiru nahwa qaulika duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun wa ukrima Amrun wa yukramu Amrun.
Wal mudmaru 12 nahwa qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Jadi maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya alias naib fa'il alias kata objek yang menggantikan subjek atau kata objek yang tidak punya subjek terbagi jadi dua. Ada zahir, ada mudmar. Yang zahir contohnya beliau kasih contoh dua aja. Duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun. Aslinya apa? Aslinya doroba. Perhatikan baik-baik, doroba berubah menjadi duriba. Tapi bukan ini yang sedang dibahas di ilmu nahu. Bukan perubahannya dari kata kerjanya. Yang dibahas di ilmu nahu itu Zaidun ini rofa. Dalam kondisi rofa. Aslinya gimana? Aslinya misalnya pelaku yang memukul Zaid adalah misalnya namanya Khalid. Kita tulis di sini. Daraba Khalidun Zaidan. Nanti kita belajar di bab nasab bahwasanya objek itu berharokat akhir fathah alias nasab. Nah, dia terjadi perubahan di sini. Karena dia menggantikan fa'il, maka dia ambil kondisi rofa. Sebagaimana fa'il dia itu selalu rofa, maka pengganti fa'il juga selalu rofa. Duriba Zaidun, Zaid dipukul. Kalau yang di kiri yang aktif, Khalid memukul Zaid. Maknanya sama. Bedanya hanya pelakunya tidak disebut yang di kanan. Wa yudrabu Zaidun, yudrabu dari kata yadribu. Lihat contohnya di situ pakai rofa. Zaidun rofa. Wa ukrima Amrun, Amrunnya juga rofa. Wa yukramu Amrun, Amrun juga rofa. Sama ya ini ya. Cuman di sini beliau pakai fiil yang menggunakan 4 huruf. Kalau doroba itu 3 ya, duriba. Pakai 3 huruf atau disebut dengan thulathi. Nanti kapan-kapan dipelajari, terutama di ilmu sorof ini ya. Disebut dengan fiil thulathi. Ukrima ini dihitung. U, kaf, sukun, ri, ma. Ada 4 huruf. Ini namanya fiil rubai. Kalau thulathi yang 3, do, ro, ba. Ada 3 ya. Ukrima ada a, ka, ro, dan ma. Jadi ada 4. Di situ gambaran mudahnya deh. Nanti kapan-kapan dipelajari di ilmu sorof tentang itu. Ya, insya Allah kalau ada kesempatan waktu, kapan-kapan kita buat kajian ilmu sorof. Pendek juga, sebentar paling berapa hari, tuntas. Yang untuk pemula, versi gampangnya dulu. Kita lanjut dengan mudmar. Apabila pelaku yang hilang ini kemudian diganti dengan objek dalam sebagai dhamir atau kata ganti. Contoh, duribtu. Kita fokus dengan kata duribtu ini. Kalau tadi duriba Zaidun, sekarang duribtu. Tu di sini artinya apa? Saya. Berarti apa duribtu? Saya dipukul. Oke. Kenapa sih kok di Nahu ini pakai contoh begini, pakai pukul? Karena paling gampang untuk dipahami, karena terjadi ada pelaku, ada kata kerja, ada korban. Supaya jelas gampang. Pakai contoh yang lain bisa. Ukil, nggak mungkin ukil tuh ya. Saya dimakan. Siapa yang mau makan? Jadi pakai contoh duribtu. Saya dipukul misalnya. Atau contoh yang lain misalnya banyak ya. Apa ya misalnya? Ukrimtu. Kayak tadi akroma yukrimu. Ukrimtu. Saya dimuliakan. Duribna. Kami. Berarti yang di sini dijadikan objek. Kami dipukul. Atau ukrimna kami dimuliakan. Duribta, duribti, duribtuma, terus seterusnya ini semuanya pakai domirnya. Seperti yang tadi konsepnya sama, tidak ada perubahan. Hanya saja di sini dalam bentuk kata objek yang tidak ada failnya. Di sini tetap juga ini domir mustatir huwa. Duribat, domir mustatir hiya. Sama, konsepnya tidak ada bedanya. Hanya saja bedanya yang tadi fa'il, yang ini maf'ul. Gitu aja ya. Baik, sampai di sini. Kita sudahi dulu materinya. Bila ada yang bingung, boleh bertanya. Kalau tidak ada, langsung kita tutup. Barakallahu fiik. Terima kasih sudah aktif semua mengikuti. Gimana? Ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada ya?
Jelas ya? Insya Allah. Saya pikir ada yang mau bertanya nih, nyalakan mic. Kalau nggak ada ya udah. Berarti kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat sampai istiqomah sampai tamat. Tinggal dikit lagi hatam ini. Insyaallah. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, Ustaz.